Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Firanti Nur dari kelas HKI 3A. Nomor induk 12102193010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanggilan dan tahap-tahap yang mendahulunya. Yang pertama yaitu pengertian pemanggilan atau panggilan. Panggilan merupakan suatu perintah dari seseorang kepada seseorang ataupun sekelompok untuk menghadiri dan menghadap seseorang yang memanggilnya. Menurut Yahya Harahap, pemanggilan dalam arti sempit ini berarti perintah untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan. Tahap pemanggilan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam proses persidangan karena tahap ini menentukan bagaimana jalannya proses persidangan nanti. Jika tahap ini tidak dilakukan dengan baik, maka persidangan nantinya bisa terganggu ataupun tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum pemanggilan ini dilakukan. Ada 5 tahap sebelum melakukan pemanggilan. Yang pertama yaitu ada tahap pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri. Pengajuan gugatan ini dilakukan oleh si penggugat dalam bentuk surat tertulis dan ditandatangani oleh si penggugat ataupun kuasanya. Surat ini selanjutnya dialamatkan ke ketua pengadilan. Selanjutnya tahap kedua yaitu ada pembayaran biaya perkara atau biasa disebut pajar perkara. Tahap kedua ini merupakan ataupun pembayaran biaya perkara ini merupakan syarat imperatif atau bisa disebut sangat memaksa. Jika pembayaran ini belum dilakukan, maka gugatan belum dapat diproses di persidangan. Selanjutnya, jika ada beberapa yang tidak bisa membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan izin berperkara tanpa biaya atau prodeo. Tetapi berperkara tanpa biaya ini putusannya merupakan putusan final, putusan pertama dan terakhir, jadi tidak bisa diajukan banding kembali. Penentuan biaya perkara dijelaskan dalam Undang-Undang HIR pasal 121 ayat 4. Patokan biaya perkara ini ada 5, yaitu biaya kantor panitera atau materai. Yang kedua, biaya melakukan panggilan saksi, juru ahli, dan juru bahasa. Yang ketiga yaitu pemeriksaan tempat. Yang keempat, pemanggilan juru sita. Yang kelima yaitu biaya eksekusi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap registrasi. Tahap registrasi ini hanya bisa dilakukan jika pembayaran biaya perkara sudah dilakukan. Pembayaran biaya perkara tersebut dilakukan oleh si penggugat. Setelah biaya sudah dibayarkan, maka gugatan sudah masuk ke dalam buku registrasi. Selanjutnya, tahap keempat ada tahap penentuan majelis. Dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam majelis ini sekurang-kurangnya ada 3 hakim, kecuali ada undang-undang yang menentukan hal lain. Selanjutnya, tahap kelima ada tahap penentuan hari sidang. Penentuan hari sidang ini dilakukan oleh majelis yang menerima pendistribusian perkara. Jadi setelah tahap 4 selesai, tahap penentuan majelis selesai, maka majelis yang menerima perkara tersebut selanjutnya menentukan hari sidang.
sekurang-kurangnya yaitu 7 hari setelah majelis ditetapkan. Selanjutnya setelah 5 tahap tersebut telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah tahap pemanggilan. Tahap pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita yang ditugaskan oleh majelis yang tadi sudah dibentuk. Setelah jurusita mendapat tugas, hal yang pertama dilakukan adalah majelis memerintahkan pemanggilan kepada jurusita. Selanjutnya, majelis melaksanakan pemanggilan. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pemanggilan itu. Biasanya pemanggilan tertera di dalam surat tertulis. Selanjutnya, isi yang ada di dalam surat pemanggilan ini yaitu ada nama, hari dan tempat, membawa saksi yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang digunakan, menegaskan dapat menjawab gugatan dengan surat, melampirkan surat panggilan. Yang terakhir ada salinan surat. Pemanggilan ini dilakukan di kediaman si tergugat maupun penggugat, kediaman ataupun di alamat-alamat tertentu tempat tinggal mereka. Selanjutnya, jika si penggugat ataupun tergugat tidak diketahui alamat ataupun kediamannya, maka proses pemanggilan ini dilakukan lewat media sosial atau media cetak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan sedikit tentang pemanggilan dan tahap-tahap yang mendahulunya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.